Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat dan karunia kepada kita. Untuk kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan bahwa Al-Qur'an satu-satunya kitab suci yang telah sempurna. Dan Allah turunkan Al-Qur'an untuk manusia sebagai petunjuk hidup. Dan Quran juga berfungsi sebagai korektor terhadap kitab-kitab sebelumnya, baik kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil yang telah mengalami distorsi. Karena Allah menerangkan di dalam surat An-Nisa ayat 46, minal ladzina hadu yarifuna kalima mawadhi. Sebagian orang Yahudi itu telah mengubah-ubah firman Allah. Mana mengubah bisa menambah, bisa mengurangi, bahkan bisa membuat ayat baru. Maka jelas Quran berfungsi sebagai korektor. Nah, salah satunya yang dikoreksi oleh Quran berkaitan dengan akidah Trinitas di dalam keyakinan teman-teman kita Kristiani bahwa yang namanya Tuhan dengan istilah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Dan ini dikoreksi oleh Quran dalam surah Al-Maidah ayat ke-73. Telah kafir orang mengatakan Allah itu salah seorang dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang esa. Nah, inilah Quran mengoreksi. Begitu juga ketika ada yang berpandangan bahwa Isa masih adalah Tuhan. Nah, sebagaimana kata Paulus dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9, pasal 9 ayat 5, diterangkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, oleh Quran dikoreksi bahwa berdasarkan surah Al-Maidah 72 telah kafir yang mengatakan Allah itu Al-Masih, putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, "Hei Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhan saya dan Tuhan kalian. Maka haram untuk masuk surga, tempatnya di neraka." Itu Quran mengoreksi berkaitan dengan keyakinan bahwa Isa Al-Masih sebagai Tuhan. Allah itu adalah Isa Al-Masih. Yang ketiga juga berkaitan dengan para nabi yang ada dalam kitab Taurat yang ada sekarang ini, di mana juga Quran menyatakan di surat Al-Baqarah ayat 79, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah." Kecelakaan yang besar lah bagi mereka yang menuliskan Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka katakan, "Hadza min indillah," ini datang dari Allah, padahal dia buat sendiri. Nah, ini terbukti ternyata banyak sekarang kisah-kisah para nabi yang ada dalam kitab Taurat yang beredar sekarang di kalangan kaum Yahudi dan kaum Nasara itu, ternyata kisah nabi-nabi ini sangat buruk akhlaknya. Sebagaimana mungkin saudara-saudara kaum muslimin, kita bisa membaca di Quran bahwa Samiri itu membuat patung sapi dari emas. Tapi kalau baca dalam kitab Taurat yang sekarang ini, justru yang membuat patung sapi dari emas bukan Samiri, tapi Nabi Harun. Dan mustahil Nabi Harun sebagai seorang utusan Allah, saudaranya Nabi Musa AS, mengajarkan untuk menyembah patung sapi dari emas. Kemudian juga yang dikoreksi berkaitan dengan Nabi, yaitu Nabi Daud misalnya, diterangkan dalam kitab Mazmur, atau kalau dalam Islam itu namanya kitab Zabur. Ternyata dalam kitab Mazmur atau Zabur yang ada sekarang ini pasal 51:2 diterangkan bahwa Nabi Daud itu berzina dengan Batseba. Batseba itu istrinya Uria, kemudian hamil. Dan ini oleh Quran justru bukan dibenarkan, oleh Quran dikoreksi. Koreksi Quran misalnya ada di surat 5 ayat 78. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaqanu ya'talun. Telah dilaknat, telah dikutuk orang-orang kafir dari Bani Israel lewat lisan Daud dan lisan Isa bin Maryam, yang demikian itu karena mereka melampaui batas. Begitu juga berkaitan kisah Nabi Lut alaihissalam. Jadi kalau sudah baca di dalam kitab Taurat yang sekarang ini, bagaimana diterangkan Nabi Lut itu dia melakukan perzinahan dengan kedua putri kandungnya sampai punya anak, dan itu mustahil. Allah mengutus Nabi Lut alaihissalam kepada umatnya untuk jadi contoh teladan. Kok digambarkan malah dia melakukan perzinahan dengan kedua putri kandungnya sampai punya anak? Maka terhadap ayat-ayat yang demikian yang memfitnah para nabi ini, oleh Quran diluruskan, dikoreksi. Oleh karena itu yakin Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai musaddiq. Musaddiq asal kata dari sadaqah. Sadaqah punya makna membenarkan. Membenarkan memang telah turun kitab Taurat kepada Nabi Musa, membenarkan telah turun kitab Zabur kepada Nabi Daud, membenarkan kitab Injil kepada Nabi Isa AS. Tapi terhadap kitab Taurat, kitab Injil yang beredar sekarang ini, justru Quran banyak mengoreksi. Maka musaddiq ini punya makna membenarkan, tapi sekaligus juga membetulkan, artinya meluruskan apa yang terjadi penyimpangan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.